Oke, video ini langsung kami ditunjukkan kepada negara pendukung kami atau Penumpang 1, 2, 3. Penumpang. Terdengar kabar bahwa salah satu komandan kelompok kriminal bersenjata Papua tertembak dalam operasi penyerangan oleh Tentara Nasional Indonesia. Di satu sisi, kita harus memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pejuang TNI yang terus memberikan kemajuan dengan melenyapkan para petinggi KKB di Papua. Namun di sisi lain, kematian seorang komandan KKB biasanya akan membawa peperangan yang lebih kejam dan makin panjang. KKB tidak akan menyerah begitu saja, apalagi dengan kematian salah satu komandannya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi perang yang lebih tragis dari hari ini? Karena bukan hanya pasukan TNI yang terkena imbasnya, tapi juga penduduk sipil tidak bersalah di Papua juga akan terkena dampak dari semua ini. Mereka akan terus hidup dengan rasa takut dan tanpa rasa aman seumur hidupnya. Kami dari saya dengan pasukan, kami tolak. Jadi ini bukan kami yang lakukan, tapi ini kami. Semua ini terjadi pada Minggu 19 Oktober kemarin, di mana pasukan TNI melakukan operasi penyerangan di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintan, Papua Pegunungan. Dan dalam operasi itu, pihak TNI melaporkan bahwa prajuritnya berjaya menembak dan menghabisi salah satu komandan KKB bernama Lamek Alipti Taplo bersama 3 anak buahnya. Pihak TNI pun menuturkan bahwa operasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari informasi intelijen yang menunjukkan adanya aktivitas kelompok bersenjata OPM di bawah pimpinan Lamek Taplo yang sama ini aktif melakukan teror, pemerasan, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Ini juga disebut menjadi bagian dari upaya pemulihan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan negara, khususnya di distrik Kiwirok. Dan karena kematian Lamek Taplo, pihak TNI meyakini bahwa hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi struktur KKB yang ada di wilayah Pegunungan Bintan, Papua Pegunungan. Apalagi tersebar laporan mengatakan bahwa situasi dan kondisi di wilayah distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintan berangsur aman dan kondusif setelah Lamek Taplo terbunuh di tangan prajurit TNI. Wilayah Tambang Korowai. Jadi TNI Polri datang silakan cari saya dengan pasukan. Terlepas dari itu semua, tentu kalian bertanya-tanya siapa sebenarnya Lamek Taplo ini. Beberapa informasi menuturkan bahwa Lamek Taplo merupakan seorang komandan organisasi Papua Merdeka wilayah Kodap 15, Ngalum Kupel di Kabupaten Pegunungan Bintan, Papua. Tidak banyak informasi mengenai komandan KKB satu ini, namun jejak kejahatannya di tanah Papua telah menjadi perbincangan hangat di berbagai media. tentara manapun tidak pernah datang melindungi rakyat. Saya hidup bersama rakyat karena tidak ada. Sejak Maret 2025, Lamek Taplo bersama prajuritnya telah banyak melakukan kejahatan. Salah satunya adalah aksi teror di Pegunungan Bintan dalam beberapa bulan terakhir. Antara lain penyerang truk pekerja jalan Trans Papua, ruas Yahukimo Pegunungan Bintang di distrik Oksau. Tidak lama setelah serangan tersebut, Lamek Taplo bersama anak buahnya kembali bertanggung jawab atas penembakan pesawat TNI Angkatan Udara jenis Kasa CN-2909 pada 22 Maret 2020 sebelum mendarat di Bandara Oksibil. Serangan tersebut menimbulkan 7 lubang di badan pesawat, meskipun 7 awak pesawat tidak mengalami luka dalam insiden itu. Oke, video ini langsung kami ditunjukkan kepada negara pendukung kami atau Masih di bulan yang sama, Lamek Taplo bersama rekan-rekannya kembali beraksi di distrik Serembakon, Kabupaten Pegunungan Bintang dengan menyerang satuan tugas pengamanan perbatasan dari Batalion Infanteri 312 Kala Hitam yang sementara bertugas untuk menjamin keamanan masyarakat setempat. Akibatnya 3 anggota TNI terluka akibat penyerangan ini. Kelompok Lamek Taplo juga pernah melancarkan serangan terhadap gereja di Kampung Admisibil, Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintan, Papua, pada tanggal 1 Mei 2022 silam. Akibatnya kontak tembak pun sempat pecah saat KKB tiba-tiba mengarahkan tembakannya ke aparat gabungan yang sedang mengamankan aktivitas ibadah di gereja itu. Membuat 2 aparat terkena tembakan ketika pasukan Lamek Taplo beraksi. Penumpang 1, 2, 3. Penumpang.
Setahun sebelumnya, tepatnya pada 13 September 2021, Lamek Taplo dan anak buahnya pernah melakukan kontak senjata dengan TNI hingga 1 orang aparat tertembak. Saat itu kelompoknya juga membakar sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, bank, hingga sekolah di distrik Kiwirok. Jadi tidak heran jika Komandan KKB ini dikenal sebagai salah satu pimpinan KKB yang paling aktif dan radikal di wilayah Pegunungan Bintang. Namun harus diakui, akhir-akhir ini TNI dan KKB semakin intens saling serang di tanah Papua. Salah satunya terjadi pada 11 Oktober lalu, di mana juru bicara KKB, Sebi Sambo menyebutkan kontak senjata terjadi di wilayah distrik Moskana Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Aksi saling tembak antara TNI dan KKB itu terjadi pada siang hari, di mana Sebi Sambo melaporkan bahwa kontak senjata itu dilakukan oleh milisi bersenjata dari Kodam 4 Sorong Raya yang dipimpin oleh Mayor OPM Mafred Faten. Sedangkan kombatan yang turun di medan pertempuran masing-masing adalah Manuel Aimu, Ruftis Barnabas Muuk bersama pasukan dari 9 Batalion OPM. Kontak senjata itu dilaporkan membuat seorang prajurit TNI gugur, serta 3 lainnya terluka tembakan. Tidak hanya itu, menurut laporan, para KKB yang menyerang juga merampas sepucuk senjata laras panjang pelengkapan prajurit yang gugur. Senjata laras panjang yang digondol bandit negara itu dilengkapi bipod dan teleskop, serta sejumlah amunisi dalam magasin. Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada 14 Oktober, Satuan Tugas yang berasal dari Komando Operasi HBMA, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, dikabarkan melakukan penyisiran markas OPM di Soanggama. Dalam penyidiknya markas OPM di Soanggama itu dihuni sekitar 30 orang dari kelompok pimpinan Goliat Tabuni. Dan sehari setelahnya, kontak senjata pun terjadi antara TNI dan KKB. Namun dalam aksi saling serang itu, TNI mendapat kemenangan yang cukup memukul KKB. Pasalnya pihak TNI melaporkan telah berhasil memukul mundur lawannya usai 14 orang dari OPM disebut tewas akibat insiden saling tembak itu. Dan salah satu pimpinan OPM di wilayah Soanggama yang disebut menjadi korban ialah Agus Kogoya. Ia merupakan kepala staf operasi OPM di Kodam 8 Soanggama. Tidak hanya berjaya memukul mundur dan menghabisi salah satu pemimpin KKB, pasukan TNI pun melaporkan telah mengamankan sejumlah barang bukti, seperti 1 pucuk senjata api rakitan, 4 senapan angin, amunisi, atribut kelompok pro kemerdekaan, dokumen organisasi OPM, hingga peralatan komunikasi. Semua ini dilakukan sebagai langkah untuk membantu masyarakat agar terbebas dari kelompok bersenjata itu. Sebelumnya, TNI memang melakukan operasi yang jauh lebih agresif. Dengan mengerahkan pesawat tempur Super Tucano yang dirancang untuk melakukan operasi kontra insurgensi, pasukan TNI dirumorkan tidak hanya melakukan pengintaian, tapi juga menjatuhkan peledak di titik-titik yang diduga menjadi markas KKB. Namun belum ada kabar mengenai keberhasilan pesawat tempur tersebut dalam menghancurkan markas-markas KKB yang tersebar di wilayah Papua. Dan setelah rumor itu beredar, tepatnya pada 9 Oktober lalu, ketegangan mencapai puncaknya setelah aksi saling serang antara prajurit TNI dan KKB saling adu tembak di Kabupaten Lanijaya. Kontak senjata itu membuahkan hasil memuaskan di pihak TNI. Karena aksi saling serang tersebut membuat Komandan KKB, Mayu Walia, tewas setelah kelompoknya melakukan serang balasan usai markas mereka dikuasai TNI. Namun sayangnya setiap kemajuan dari TNI ada harga yang harus dibayar. Dan benar saja, setelah kematian salah satu komandan KKB, serangan balasan datang dari berbagai arah, termasuk di distrik Kiwirok yang membuat seorang prajurit TNI, Letda Fauzi Ahmad Zulkarnain, gugur akibat luka tembak. Bahkan masih di hari yang sama, bentrokan juga meletus di Kampung Moyeba, Papua Barat Daya. Dalam kontak senjata itu, Praka Aminur Rahman tewas tertembak, dan 1 pucuk senjatanya berhasil dirampas oleh kelompok penyerang. Sementara itu, pada Minggu 12 Oktober, medan pertempuran berpindah ke Kabupaten Duga, Papua Tengah.
Seorang prajurit TNI lainnya, Prada Yusuf Natabaya, juga gugur dalam kontak tembak yang berlangsung selama beberapa jam di tengah hujan lebat dan kabut tebal. Tentu ini membuktikan bahwa di mana ada komandan OPM yang terbunuh, maka pembalasan pun akan turut menyertainya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah KKB di Papua akan melakukan serangan yang lebih brutal dari sebelumnya atau justru semakin melemah akibat kematian beberapa komandan militernya?